Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Sedikit mengulas ya, K3 itu apa sih? Kita kembali ke pengertian K3 dulu. K3, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Potensi bahaya K3. Nah, ini bahayanya kalau tidak mematuhi atau melakukan K3 itu di fisik, contohnya bising, getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, elektrik, dan lain-lain. Standar pelaksanaan K3 dalam keselamatan kerja itu harus ada pelaksanaan, pemeliharaan, perawatan ruang. Itu kalau nggak ada perawatan nanti rusak, ada miss dalam mesin atau bagaimana, nanti kena keselamatan pekerja juga jadi terancam. Terlihat ya? Standar ergonomi bengkel. Satu, temperatur. Kondisi tubuh manusia akan selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan dan temperatur normal dengan suatu sistem tubuh yang baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan temperatur yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini batasan kemampuan dari tubuh untuk menyesuaikan diri temperatur tidak melebihi 20% pada kondisi panas dan 30% pada kondisi dingin. Siklus udara dengan presentase oksigen yang berkisar pada 21% ditambah karbon dioksida 0,03% dan 0,9% gas lainnya, di mana oksigen yang kita butuhkan untuk menjaga proses metabolisme sangatlah terbatas karena banyak makhluk hidup lain yang juga sama-sama memerlukannya dengan tujuan yang sama. Nah, ini juga alasan mengapa itu kalau bengkel, kalau K3 itu harus sirkulasinya harus baik, sirkulasi udara, perputaran udara ya, ini jangan sampai kehabisan oksigen. Oksigen itu sangat dibutuhkan untuk menjaga proses metabolisme tubuh itu. Ya, kalau gampangnya kehabisan oksigen ya dapat mengakibatkan meninggal dunia gitu ya. Nah, dalam K3 atau dalam pekerjaan juga ada yang ini juga penting ini. APD itu apa sih? APD adalah alat pelindung diri, merupakan peralatan pengaman kerja yang harus dipakai saat bekerja. Jadi saat bekerja itu juga sebaiknya
ada pelindung, ada yang perlu dilindungi gitu. Ya, ini jadi contoh-contoh jenis-jenis APD menurut bagian tubuh. APD di kepala itu ada topi, helm, penutup rambut, dan lain-lain. Di mata ada kacamata. Dari kacamata juga ada berbagai jenis, ada kacamata yang untuk las, ada yang untuk gerinda dan lain-lain. APD juga ada syarat-syaratnya. APD harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Kalau tidak memberi perlindungan ya apa gunanya APD ya, namanya APD ya alat pelindung diri ya, harus memberikan perlindungan itu. Nah, ini terakhir berikut ini disajikan tabel penggunaan APD menurut keperluannya. Tabel jenis alat pelindung diri menurut kebutuhan. Nah, ini. Faktor bahayanya berat benda, benda berat, berat benda berat. Nah, ini yang harus dilindungi ya. Ada kepala, betis, tungkai, pergelangan kaki, dan jari kaki. Alat pelindung diri yang harus digunakan. Nah, ini topi logam atau plastik. Lapisan pelindung dari kain kulit atau logam. Sepatu steel box atau sepatu safety gitu, berujung baja. Faktor bahaya benda tidak terlalu berat, itu yang harus dilindungi kepala. Yang digunakan safety helm, topi dari bahan keras. Benda kecil berterbangan, kepala, mata, hidung, tubuh, tangan dan jari, kaki. Nah, ini yang perlu diberi perlindungan. Nah, yang digunakan seperti topi, kacamata respirator, masker atau overall, sarung tangan, sepatu atau boot. Faktor bahayanya debu. Yang perlu perlindungan adalah mata, alat pernafasan, kacamata, respirator atau masker. Faktor bahaya terpeleset. Perlu perlindungan kaki. Harus memakai sepatu anti selip atau bersol karet. Itu agar tidak terpeleset. Terpotong atau tergosok. Bagian tubuh yang perlu perlindungan. Kepala, tangan dan jari, tubuh, kaki. Yang digunakan safety helm, sarung tangan berlengan panjang, overall, sepatu berujung baja atau boot. Bahaya-bahaya dari mesin. Faktor bahaya dari mesin. Yang perlu perlindungan kepala, tangan dan jari, tubuh, kaki. APD yang digunakan topi, sarung tangan, overall, sepatu. Faktor bahaya listrik, kepala, tangan dan jari, tubuh, kaki. APD yang digunakan topi dari bahan plastik atau karet, sarung tangan karet, overall bahan napron, sepatu bahan karet. Nah, ini kalau bahaya listrik ya jangan menggunakan logam gitu. Kita yang bahannya itu isolator listrik gitu. Faktor bahaya bahan kimia, bagian tubuh yang perlu perlindungan.
kepala, mata, muka, hidung, tangan dan jari, tubuh, kaki. Yang digunakan topi karet atau plastik, gogles atau kacamata bahan khusus, topeng, respirator atau masker, sarung tangan karet atau plastik, pakaian bahan khusus, sepatu karet atau boot. Itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo kalau ada yang ingin bertanya, ada enggak ini? Oke. Tidak, Pak. Intinya K3 itu penting ya dalam dunia kerja. Standarnya dalam kenyamanan bekerja nanti meminimalisir potensi bahaya agar produksi kerjanya tidak terlalu berat, itu perlu. Dan APD juga diperlukan tadi itu agar aman, setidaknya mengurangi kecelakaan kerja. Itu ya, APD itu harus ada yang dilindungi. Itu mungkin cukup di sini dulu materinya. Akan dilanjut dengan gambar teknik oleh Pak Ruli nanti biar cepat. Oke, cukup sekian. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.